Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sangat mengejutkan Han Li, jalan yang diungkapkan oleh peta yang dia temukan tersembunyi di dalam tembok ternyata aman. Dia tidak menemui batasan atau penjaga boneka saat dia mengikuti peta dan akhirnya tiba di tembok tinggi tanpa masalah. Setelah melihat dinding batu biasa ini, Han Li membuka gulungan tua itu dan dengan hati-hati memeriksanya sekali lagi. Ini adalah tempatnya. Han Li bergumam dengan pasti. Dia memancarkan garis-garis cahaya pedang biru dari jari-jari salah satu tangannya dan langsung berjalan menuju dinding batu. Han Li bersukacita saat melihat tidak ada batasan di dinding, dan seperti yang dia harapkan, dinding itu berlubang. Dia menggunakan jari-jarinya untuk memotong lingkaran selebar 3 meter dengan sangat mudah, dan dengan lembut mendorongnya dengan tangannya yang lain, memperlihatkan sebuah lubang besar dengan interior yang gelap. Cahaya pedang di jari-jarinya menghilang dengan jabat tangannya. Dia kemudian memanggil bola cahaya putih di telapak tangannya dan perlahan-lahan memasuki ruangan. Tanpa ragu-ragu lagi, dia dengan gesit melompat mengejarnya. Ruangan tersembunyi itu tingginya hanya sekitar 6 meter dan lebarnya sekitar 15 meter. Meskipun seluruh ruangan ditutupi oleh lapisan debu yang tebal, ada juga formasi transportasi yang sangat kasar di tengah ruangan. Formasi transportasi digambar dengan garis bengkok, dan tanda jimatnya digambar dengan kasar seolah-olah itu adalah tiruan yang buruk dari formasi oleh orang awam yang tidak terampil. Han Li mengerutkan alisnya. Mungkinkah formasi itu tidak dapat digunakan atau sudah lama dibuang? Dia mengambil langkah maju dan memeriksa formasi menggunakan pengetahuannya tentang formasi mantra. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas panjang. Meskipun mantra formasinya kasar, itu masih bisa digunakan. Selain itu, sepertinya itu bukan formasi transportasi jarak jauh. Itu mungkin akan membawanya ke tempat yang setidaknya terlihat familiar. Han Li mengeluarkan beberapa batu roh dan dengan cepat menempatkannya di 4 sisi formasi. Setelah serangkaian dengungan, formasi mantra bersinar dengan cahaya redup. Han Li tersenyum melihat pemandangan itu. Alih-alih buru-buru menggunakan formasi, dia menoleh untuk melihat lubang di dinding dan merenung sejenak. Dia mendekati dinding dan melemparkan beberapa teknik sihir restorasi kecil, mengembalikan batu yang jatuh ke dinding yang terbuka. Dalam sekejap mata, dinding telah kembali ke penampilan aslinya. Han Li membersihkan tangannya dan berjalan ke formasi mantra sebelum menghilang dalam kilatan cahaya putih. Sesaat kemudian, Han Li muncul kembali dalam kabut tipis. Kabut itu hangat dan membawa aroma bunga. Sekitar 3 meter di depannya, ada kolam putih susu yang membentang lebih dari 30 meter. Kolam tampaknya menjadi sumber kabut putih dan bau harum. Yang mengejutkannya bukanlah itu, tetapi wanita telanjang yang berjongkok di kolam. Dia sepertinya menikmati air. Pemandangan menakjubkan dari tubuhnya yang berkilau dan tanpa cacat serta rambut hitamnya yang panjang dan berkilau menyebabkan Han Li tanpa sadar menelan ludah, membuat pikirannya linglung. Tetapi ketika dia melihat ekspresinya yang tidak percaya, Han Li tersenyum pahit. Setelah memandangi tubuh wanita itu dengan ekspresi aneh, dia berbicara, "Nyonya Yuan, sungguh suatu kebetulan. Anda juga telah tiba di sini. Namun, sepertinya aku muncul di waktu yang tidak tepat." Wanita telanjang di kolam itu sebenarnya adalah kecantikan Yuan Yao yang telah menghilang ke aula dalam. Pada saat itu, Yuan Yao terkejut dengan kemunculan Han Li yang tiba-tiba. Ketika dia mendengar dia berbicara, dia tiba-tiba terbangun dan wajahnya memerah. Dia buru-buru menggunakan tangannya untuk menutupi dadanya yang besar dan dengan bingung berteriak, "Bagaimana kamu bisa sampai di sini?" Formasi transportasi tidak boleh dalam kondisi apapun untuk digunakan. Anda, cepat, berputar. Yuan Yao tampak terkejut sekaligus malu. Setelah terkekeh,
Han Li tidak menjawab dan dengan santai berjalan kembali ke formasi transportasi dan memeriksa sekelilingnya. Itu adalah ruang batu yang membentang lebih dari 100 meter dan memiliki gerbang batu di kedua ujungnya. Di samping kolam di seberang Han Li, pakaian hitam dan beberapa kantong penyimpanan tertumpuk di tepiannya. Ketika tatapan Han Li jatuh ke dinding belakang, dia melihat patung giok putih dari kepala naga yang dipasang 10 meter di dinding. Sekitar 1 meter di bawah patung itu ada ceruk yang bersinar dengan cahaya hijau yang berasal dari botol giok dengan leher panjang. Tampaknya mengandung sesuatu yang berharga. Ketika Yuan Yao melihat bahwa Han Li melihat botol giok itu, dia telah melupakan rasa malunya dan mengungkapkan keterkejutannya. Namun, Han Li menutup mata terhadap botol itu dan segera mengalihkan pandangannya. Dia malah berjalan menuju tepi kolam dan menundukkan kepalanya untuk melihat air putih susu. Yuan Yao dalam hati menghela nafas dan ekspresinya kembali normal. Namun, matanya yang indah berkilau dengan cahaya aneh seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Pada saat itu, Han Li tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menyapukan tangannya ke permukaan kolam. Han Li dengan mudah menangkupkan sebagian air ke tangannya dan melihatnya. Air kolam sangat harum dan dipenuhi dengan ki surga bumi murni. Tetapi setelah beberapa saat, dia melihat ki yang harum menghilang dari air, berubah kembali menjadi air biasa. Ekspresi Han Li bergerak. Han Li membuang air di tangannya dan berkata, "Sumber mata air roh. Saya benar-benar tidak menyangka Tuan dari Aula Surgawi telah menempatkan roh sebesar itu dengan baik di sini. Mungkinkah Nona Yuan Yao telah menerjang bahaya yang begitu besar karena alasan itu?" Dia kemudian dengan tenang mengalihkan pandangannya ke arahnya. Pada saat itu, Yuan Yao telah memulihkan ketenangannya, tetapi ketika dia melihat Han Li menyapu pandangannya melewati bahu telanjangnya, dia menurunkan tubuhnya dan dengan marah menjawab, "Huh. Apakah itu cara rekan Taois Han berbicara kepada seorang wanita? Mungkinkah Anda masih belum cukup melihat tubuh telanjang saya?" Bahkan dengan wajah cantiknya yang diliputi kemarahan, dia masih terlihat cukup anggun. Dia benar-benar kecantikan paling luar biasa dari satu generasi. Saat tatapan Han Li terfokus pada penampilan wanita itu, hatinya terbakar. Meskipun dia telah berhasil menjaga pikirannya tetap jernih dan bebas dari keinginan, dia tetaplah seorang pria. Meskipun tidak tertarik untuk memaksakan tindakan tercela dan tidak pantas, dia tidak bisa tidak memanjakan matanya pada pemandangan indah di depannya, dan mendapati dirinya ingin mengolok-olok kata-katanya. Saat Han Li duduk di tepi air, dia melepas sepatu botnya dan melangkah ke dalam air. Dia dengan santai menggoda, "Jika Nona Yuan ingin mengenakan pakaian, jangan ragu. Aku tidak akan menghentikanmu sedikit pun. Namun, jika ada kesempatan untuk melihat keindahan yang luar biasa, tolong jangan berharap saya bertindak sebagai pria yang berbudaya. Karena itu, saya akan melihat-lihat." Dengan mengatakan itu, Han Li tersenyum menatap wanita yang memerah dengan dagu di tangan. "Kamu." Wajah Yuan Yao merah. Dia berpikir untuk mengatakan sesuatu, tetapi dengan memutar matanya, wajahnya yang cantik segera kembali normal. Dengan senyum menawan, dia tertawa kecil dan berkata, "Hehe, saya percaya rekan Daois adalah orang yang tidak berbudaya tanpa pemahaman tentang jenis kelamin yang lebih adil. Saya tidak berharap rekan Taois Han memahami pesona seperti itu. Sebagai kebaikan yang besar, saya akan mengizinkan Anda untuk menikmati pemandangan tubuh wanita muda ini sejenak. Namun, melihat tubuh telanjang tidak bisa dianggap banyak bagi kami para pembudidaya. Karena itu, saya akan keluar untuk mengenakan beberapa pakaian." Dengan mengatakan itu, dia dengan malu-malu mengangkat tangannya dari air dan dengan ringan menyisir rambutnya. Dia kemudian dengan menggoda tersenyum pada Han Li, mengungkapkan daya pikat asmara dari kecantikannya yang sempurna. Pikiran Han Li menjadi kosong seolah-olah dia telah terpikat olehnya. Pada saat itu, Yuan Yao dengan anggun menghantam air,
menyebabkan tirai kabut putih muncul di depannya, menghalangi dia sepenuhnya dari pandangan Han Li. Dia mengambil kesempatan itu untuk terbang keluar dari air dan menembak lurus ke arah pakaian dan barang-barangnya. Awan ki hitam kemudian muncul dari tubuhnya, menghalanginya sekali lagi dari pandangan. Setelah ki hitam menghilang, Yuan Yao terungkap berpakaian lengkap saat dia dengan lembut melayang ke tanah. Botol batu giok panjang dari bawah patung telah menghilang. Layar kabut putih menipis dan Han Li menatap wanita itu dengan ketenangan yang pulih. Han Li bergumam, sayang sekali aku tidak bisa lagi menikmati pemandangan seperti itu. Ketika Yuan Yao mendengar ini, dia tersipu sebelum tertawa kecil. Bukankah saudara Han pergi ke lantai 5 dengan tuan-tuan itu? Bagaimana Anda tiba di sini? Setelah dia mengatakan itu, dia membelai rambutnya yang basah dan mengering dalam sekejap dengan kedipan cahaya putih. Beberapa helai rambut hitam jatuh di depan wajahnya, sangat kontras dengan kulitnya yang seputih salju. Han Li menikmati pemandangan itu karena wanita ini adalah salah satu wanita paling cantik yang pernah dilihatnya. Setiap gerakannya cukup untuk menjerat pria manapun. Setelah melirik beberapa kali pada penampilannya yang anggun, dia dengan tenang berkata, saya hanya memicu pembatasan dan akhirnya berteleportasi di sini. Saya ingin meminta bimbingan dari Nona Yuan. Tempat apa ini? Memicu pembatasan. Mata Yuan Yao bergeser dan dia tersenyum misterius. Jelas dia tidak percaya Han Li hanya terkekeh dan dengan acuh tak acuh menatapnya dalam diam. Wajah Yuan Yao sedikit memerah. Han Li ini benar-benar membuatnya sakit kepala, karena dia sangat menyadari ketidakmampuannya untuk menghadapinya. Dia tidak hanya menyaksikan kengerian serangga Han Li, tetapi bahkan teknik dirinya tidak banyak berpengaruh terhadapnya. Dia mengerutkan alisnya yang ramping dan hanya bisa menjawab tanpa daya, ini adalah ruang rahasia di lantai 2. Anda keluar dari formasi transportasi yang buruk. Seandainya saya tahu ini mungkin, saya akan menghancurkannya berkeping-keping dan mencegah diri saya harus berurusan dengan Anda. Dengan mengatakan itu, Yuan Yao menatap Han Li dengan kesal. Tampaknya dia masih merasa sedih karena tubuh telanjangnya terlihat. Han Li tetap sama sekali tidak terganggu seolah-olah dia tidak mendengarnya, dia meregangkan punggungnya dan muncul dari air sebelum memakai sepatunya kembali. Dalam waktu singkat yang dia habiskan di air, dia telah memulihkan sebagian dari kekuatan sihirnya. Meskipun dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu di sana, dia merasa lebih baik untuk meninggalkan aula surgawi sesegera mungkin. Akibatnya, Han Li tidak lagi memperhatikan Yuan Yao dan berjalan menuju pintu keluar selatan ruangan. Ketika dia tiba di pintu keluar, dia melihat kekacauan. Ada ruang batu besar dengan boneka yang benar-benar terfragmentasi tergeletak di tanah, dikelilingi oleh lubang. Jelas bahwa Yuan Yao telah melakukan pertempuran sengit di sini. Ada sebuah gerbang di sisi lain ruangan. Cahaya putih yang familiar bersinar darinya, tampak persis sama dengan gerbang lain dari aula dalam. Han Li ragu-ragu sejenak sebelum berjalan ke arahnya. Setelah melihatnya sejenak, dia mengeluarkan fragmen peta Heaven Void-nya dan menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya sebelum menamparnya ke pintu. Akibatnya, pintu itu berkedip dengan cahaya putih. Han Li menghela nafas. Seperti yang diharapkan, menggunakan fragmen peta untuk pergi tidak mungkin. Dia bertanya-tanya apakah dia memiliki keterampilan untuk membuka batasan itu atau tidak. Karena dia tidak dapat menemukan solusi, dia mulai menuju pintu keluar utara. Tatapan Yuan Yao jatuh pada Han Li. Setelah berpikir sejenak, dia dengan dingin berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Gerbang itu memiliki mantra formasi yang tangguh. Itu bukan sesuatu yang bisa dihancurkan oleh seorang kultivator biasa. Mungkinkah Anda ingin memecahkannya dan merebut harta karun di dalamnya? Tepat ketika Han Li tiba di pintu keluar lainnya, tanpa menoleh, dia bertanya, "Saya ingin meninggalkan aula surgawi."
Apakah rekan Daois Yuan memiliki cara yang lebih baik? Mata Yuan Yao berkedip cerah dalam pikirannya sebelum ekspresi aneh muncul di wajahnya. Tidak ada. Namun, wanita muda ini menyukai harta karun di sini. Apakah rekan Taois Han tertarik untuk pergi berburu harta karun bersamaku? Saat dia menatap kabut warna-warni yang mengelilingi pintu keluar, dia berkata, berburu harta karun. Tampaknya rekan Daois Yuan telah menghabiskan beberapa waktu di sini. Jika Anda benar-benar dapat menembus batasan di sini, bukankah Anda akan melakukannya lebih awal? Yuan Yao tersipu, tapi ekspresinya segera menjadi serius saat dia mengambil sikap keras kepala. Aku sudah menghabiskan 4 hari untuk menelitinya. Dalam waktu sekitar 4 hari, saya pasti akan menembus formasi. Ketika Han Li mendengar ini, dia berbalik dengan heran dan menatap wanita itu dengan mata menyipit. Yuan Yao merasa gelisah. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya mengakui, baik. Saya akui bahwa jika saya mencoba untuk memecahkan mantra formasi sendirian, mungkin saja aula surgawi akan ditutup sebelum saya berhasil. Namun, jika rekan Taois Han membantu saya, itu akan memakan waktu jauh lebih sedikit. Han Li diam-diam berdiri di tempat tanpa perubahan ekspresi dan menunggunya untuk melanjutkan, yakin bahwa si cantik masih memiliki lebih banyak hal untuk dikatakan. Saat Yuan Yao menatap Han Li, dia perlahan berkata, namun, sebelum formasi rusak, wanita muda ini ingin mencapai kesepakatan denganmu. Perjanjian apa? Katakan padaku. Han Li menyilangkan tangannya dan menatapnya dengan penuh perhatian. Selama saudara Han bersedia melepaskan harta karun di dalamnya, aku akan bersedia memberimu kompensasi. Mengimbangi, Han Li tetap tanpa ekspresi saat dia terus mengawasinya. Yuan Yao mengungkapkan keraguannya. Setelah menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak, dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi tegas. Dia dengan sungguh-sungguh berkata, saya bersedia menyerahkan sedikit susu roh segudang tahun sebagai kompensasi. Apa yang saudara Han pikirkan? Ekspresi Han Li bergerak. Susu roh segudang tahun. Legenda mengatakan bahwa hanya seteguk kecil yang dapat memulihkan kekuatan sihir seseorang dalam sekejap. Dikatakan bahwa bahkan 10.000 batu roh tidak dapat membeli setetes pun. Susu roh itu. Yuan Yao menatap Han Li dengan mata cerah dan perlahan berkata, itu benar. Karena aku mempercayaimu, aku mengambil risiko untuk memberitahumu. Tidak mungkin saudara Han akan membunuh wanita muda ini karena harta. Setelah bepergian bersama dengan Han Li melalui kabut hantu dan jalan api dan es, Yuan Yao menyadari bahwa meskipun Han Li bukan pria yang jujur, dia juga bukan orang yang kejam. Tentu saja, jika dia memiliki harta lain yang bisa memikat Han Li, dia akan menyebutkannya sebagai gantinya. Meskipun dia pikir Han Li tidak mungkin menyerangnya, tangannya masih dengan santai jatuh ke kantong penyimpanan di pinggangnya. Meskipun dia tahu dia bukan tandingan Han Li, dia masih memiliki beberapa harta yang menyelamatkan jiwa yang bisa melindunginya dari niat jahat yang mungkin dimiliki Han Li. Inilah tepatnya mengapa dia berani menyebutkan susu roh sejak awal. Han Li menggosok hidungnya dan tetap diam. Kemudian, dia menoleh ke arah patung kepala naga dengan ekspresi kontemplatif. Nada bicara Yuan Yao berubah lembut saat dia berkata, sepertinya kakak Han sudah mengetahuinya, susu roh segudang tahun adalah sesuatu yang telah terakumulasi di Spring Roh selama lebih dari 10.000 tahun. Tetapi dengan ini, rekan Taois Han harus tahu bahwa saya tidak menipu dia. Han Li dengan tenang menganggukkan kepalanya. Betul sekali. Dengan mata air roh yang begitu besar disembunyikan dengan sangat cerdik, masuk akal jika sedikit susu roh diproduksi. Ekspresi Yuan Yao berkembang dan matanya bersinar cerah. Jadi, apa yang rekan Daois Han pikirkan? Han Li menatap Yuan Yao dengan tatapan dingin dan sedingin es dan bertanya, bisakah nona muda Yuan memberitahuku harta apa yang tersembunyi di dalamnya? Karena rekan Daois Yuan sangat bersedia membayar saya dengan harga selangit,
maka harta itu pasti lebih berharga. Ketika Yuan Yao melihat ekspresi Han Li, dia merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya dan dia mulai panik. Kakak Han cukup lucu. Ini adalah pertama kalinya wanita muda ini berada di sini, jadi bagaimana saya bisa tahu apa yang ada di dalamnya? Saudara Han cukup mencurigakan. Baik, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku tahu apa harta karun di dalamnya. Meskipun nilainya setara dengan susu roh segudang, itu jauh lebih penting bagiku. Itu sebabnya saya bersedia memberikan susu roh kepada Anda. Harta itu adalah pohon pemeliharaan jiwa yang tidak dimurnikan. Yuan Yao awalnya mencoba menganggapnya sebagai lelucon. Tetapi ketika dia melihat tatapan Han Li menjadi lebih dingin, dia buru-buru mengungkapkan kebenarannya. Dia merasa gentar dan takut memikirkan hubungan mereka menjadi bermusuhan. Han Li tertegun selama beberapa waktu sebelum bertanya dengan takjub, salah satu dari 3 hutan ilahi, yang mampu dikenakan di tubuh dan memberi nutrisi pada roh primal untuk perlahan memperkuat indera spiritual seseorang. Setelah beberapa pemikiran, ekspresinya tenggelam dan dia dengan lembut berkata, "Itu dia." Namun, saya tidak tertarik pada efek pengasuhan jiwa, melainkan kemampuannya untuk melestarikan dan menampung jiwa seseorang, mencegah indera spiritual mereka dari hamburan. Kayu pemeliharaan roh dan susu roh segudang tahun. Han Li menatap langit-langit saat dia bergumam. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.